Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan sosial, baik itu bantuan sosial beras maupun bantuan sosial tunai dan juga bantuan program Keluarga Harapan. Bahwa saat ini bantuan sosial beras, bantuan sosial tunai itu sudah cair, dan juga bantuan PKH untuk termin yang keempat itu juga sudah cair dan telah turun SK penetapan pembayaran kepada KPM PKH. Nah, kira-kira di mana saja dan siapa saja yang sudah mendapatkan bantuan ini, dan apakah termasuk dengan Bank BTN untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terkait pencairan bantuan sosial yang terbaru. Dan jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan juga membagikan ini ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Silakan Sobat Sosial untuk saling berbagi informasi. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa jawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, saat ini bantuan sosial beras PPKM itu juga sudah mulai disalurkan. Itu ada di wilayah Kabupaten Poso. Saat ini sudah mulai disalurkan di beberapa wilayah, dan untuk wilayah daerah dampingan kami itu untuk wilayah Kecamatan Pamona Barat di Kabupaten Poso itu sudah tersalurkan, dan sampai saat ini masih dalam proses penyaluran bantuan sosial beras, dan terpantau juga di beberapa wilayah seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa itu juga beberapa sudah mulai tersalurkan bantuan berasnya, dan telah banyak KPM yang memposting lewat media-media sosial grup Facebook ya. Dan saat ini KPM BST juga sudah menerima bantuan beras PPKM-nya, dan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 untuk periode bulan Mei dan Juni itu juga sudah mulai dicairkan di wilayah Kabupaten Poso, di wilayah Kecamatan Pamona Utara, dan untuk wilayah dampingan kami di wilayah Kecamatan Pamona Barat itu direncanakan dalam minggu ini sudah mulai akan disalurkan. Nah, di beberapa wilayah juga di wilayah Jawa dan wilayah Sumatera itu juga sudah mulai
dicairkan. Nah, untuk diketahui bahwa pencairan bantuan sosial tunai dan bantuan sosial beras itu dicairkan secara bertahap, tergantung kondisi di wilayah masing-masing. Ada yang cepat disalurkan, bahkan ada yang belum, karena terkendala adanya teknis, sehingga proses penyaluran itu tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tetapi saat ini proses penyaluran atau pencairan bantuan sosial beras dan bantuan sosial tunai itu sudah mulai berproses sejak beberapa hari kemarin. Nah, dan saat ini untuk pencairan bantuan program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga itu telah menerbitkan SK pencairan PKH tahap 3 untuk termin yang keempat kepada seluruh keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan jumlah 1.123.015 KPM seluruh Indonesia. Nah, untuk dipahami bahwa ini baru SK yang sudah turun di tanggal 29 Juli 2021. Jadi untuk KPM program Keluarga Harapan harap sabar menunggu untuk nama-nama yang ada di dalam data bayar BNBA, sehingga KPM tidak harus buru-buru untuk pergi mengecek di ATM, karena nama-nama saat ini belum diturunkan ke pendamping PKH-nya masing-masing. Karena itu harap bersabar, tunggu instruksi dari pendamping masing-masing untuk melakukan proses pengecekan dana PKH-nya. Nah, saat ini ada 3 bank himbara yang sudah mulai dicairkan, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Sementara untuk SK termin keempat Bank BTN saat ini masih belum ada informasi secara resmi. Nah, untuk diketahui bahwa PKH tahap 3 ini sudah sampai termin yang keempat, dan termin 1 itu ada sekitar 2 juta lebih, termin 2 ada 3 juta lebih, termin 3 ada 300-an KPM, dan termin keempat ini ada 1 juta lebih, sehingga jumlah KPM yang sudah di SK-kan adalah sebanyak 7 juta lebih KPM seluruh Indonesia, sehingga masih ada sebanyak 2 juta lebih KPM yang saat ini belum di SK. Jadi mohon untuk KPM PKH mungkin saat ini belum ada yang cair, harap bersabar karena pencairan termin ini pastinya masih akan berlanjut. Karena itu agar tidak bolak-balik dan tidak mengalami zonk, sebaiknya KPM PKH yang saat ini jauh dari tempat penarikan ATM ataupun agen briling, sebaiknya tunggu informasi resmi dari pendamping PKH-nya dan menanyakan apakah namanya termasuk di dalam pencairan termin yang keempat atau tidak. Nah, Sobat Sosial, inilah 3 informasi penting terkait pencairan bantuan sosial beras, bantuan sosial tunai, dan bantuan program Keluarga Harapan untuk termin yang keempat. Nah, sekali lagi tunggu informasi pendamping sehingga Sobat Sosial tidak mengalami zonk. Nah, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.